Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 4 Desember. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita jadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan sauna kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih untuk sepanjang malam dalam istirahat kami, Tuhan menjagai kami. Dan sepanjang hari ini pun kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah dalam tuntunan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, jangan jual imanmu demi apapun. Jangan jual imanmu demi apapun. Saya baca dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi bangsa-bangsa selain Yahudi pada saat itu, bangsa-bangsa yang percaya kepada banyak dewa-dewa, bagi mereka tidak ada masalah ketika ada perintah dari Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang ia dirikan. Namun hal ini menjadi masalah besar bagi orang Israel, orang Yahudi, yang hanya boleh menyembah Allah yang hidup, bukan ilah yang lain. Di ayat yang kelima sampai ayat yang keenam dikatakan, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Ancaman bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya kehilangan jabatan, bahkan juga kehilangan nyawa. Ya, sangat berbanding terbalik kalau kita melihat kebanyakan orang pada zaman kita ini. Banyak orang yang rela menjual imannya hanya karena jabatan. Banyak orang yang mau menjual imannya yang hanya kenikmatan dunia yang sementara. Bahkan banyak juga orang yang rela melakukan apapun demi nyawanya. Tetapi tidak demikian bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan segala-galanya bagi mereka. Kalau Tuhan menghendaki sesuatu hal terjadi, maka hal itu akan terjadi. Kalau tidak, maka itu tidak akan terjadi. Itulah iman mereka. Di ayat yang ke-15, Raja Nebukadnezar juga masih memberikan kesempatan. Siapa tahu mereka ini bisa mengubah sikap dan pendirian mereka. Di ayat yang ke-15 dikatakan, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ketika orang ini diberikan kesempatan, mereka diberikan kesempatan untuk memilih.
diberi kesempatan untuk mengubah sikap dan pendirian mereka. Tetapi dengan tegas mereka mengatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku Raja. Tidak ada artinya kami memberikan jawaban, karena kami pun tidak akan mengubah sikap dan pendirian kami. Mereka bertiga akhirnya dieksekusi. Tetapi justru disitulah nyata pertolongan Tuhan, nyata kemahakuasaan Tuhan. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Raja Nebukadnezar pun mengakui bahwa hanya Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, hanya satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Raja Nebukadnezar mengakui itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia yang tidak mengenal Tuhan, ya, kita dikatakan seperti domba di tengah serigala. Kenapa Tuhan izinkan kita seperti domba di tengah serigala? Supaya kita anak-anak Tuhan boleh menjadi kesaksian di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Supaya dunia ini boleh mengenal Yesus. Maka itu saudara, jangan jual imanmu. Jangan jual imanmu hanya karena jabatan. Ya, jangan jual imanmu hanya demi kesenangan sesaat, kenikmatan sesaat yang ada di dunia ini. Tetapi mari kita tetap berjalan dalam iman kita. Mari kita tetap teguh di dalam pendirian iman kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan menempatkan kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Supaya orang lain boleh menyembah Tuhan. Supaya orang lain boleh melihat kemahakuasaan Tuhan yang kita sembah. Sehingga mereka pun boleh datang untuk menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru bagi kami. Dan hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.